alhamdulillah kita kan sudah nggak terasa udah awal November. Jadi jadwal SMKPK kita udah tinggal berapa sebulan, 2 bulan kurang begitu ya. Tapi alhamdulillah dari sisi aktivitas ini sudah menghasilkan sesuatu yang bisa kita tunjukkan ya dengan SMKPK ini. Rahali terima kasih ibu-ibu ini yang rajin memotivasi siswa dan semuanya lain. Ya Pak. Teman-teman semuanya bertemu dengan saya di podcast SMK Negeri 10 Garut yang kreatif Yahui. Alhamdulillah hari ini saya kehadiran dari UPI. Beliau adalah partnership SMK Negeri 10 Garut dalam program SMK Pusat Keunggulan. SMK 10 Garut pastinya juara. Pak, bicara ini produk-produk SMK ya, bahasa dulu tuh SMK penyumbang pengangguran. Nah, kacamata Bapak seperti apa setelah melihat seperti ini? Pak Iwan dulu, Dr. Iwan nih. Ya sebenarnya begini ya, bahwa SMK itu sebagai salah satu pendidikan vokasi. Substansi dari vokasi itu sebenarnya kan dunia kerja ya. Nah itu penyiapan siswa keterampilannya supaya lebih siap. Apakah itu terjun di masyarakat dengan berbekal keterampilan atau misalkan bekerja di perusahaan-perusahaan yang diidam-idamkan oleh siswa. Jadi barangkali ya itu kan sebenarnya perlu ditelaah lebih jauh ya data tersebut. Apakah memang SMK itu penyumbang pengangguran atau tidak? Tetapi sebenarnya kalau kita lihat dari aktivitasnya, apalagi sekarang sampai kemudian di sini ada produk-produk yang dihasilkan secara kreatif itu, sebenarnya ini harus kita tunjukkan bahwa anggapan tersebut kita tepis dengan penyiapan siswa-siswa kita untuk lebih siap lagi, gitu ya, untuk menunjukkan bahwa ya memang ke depan keterampilan, soft skill, kemudian apalagi ini kaitan dengan minat ya siswa untuk tetap bisa bertahan begitu ya di masa disrupsi ini, ya tentu ini adalah kunci ya SMK, khususnya SMKPK apalagi bisa menunjukkan kepada masyarakat lulusan khususnya bisa betul-betul terampil, siap bekerja, siap berwirausaha dan seperti itu. Saya kira itu ya pandangan saya ya. Dr. Julian, maka ini saya ingin Bapak menganalisanya lebih ke marketable mungkin Pak. Market ini seperti apa sih yang Bapak bisa gambarkan ketika melihat produk-produk semacam ini, Pak? Ya, dalam konteks bisnis sekarang kan sudah mulai ada pergeseran. Jadi bisnis itu bukan hanya istilahnya umum produk, tetapi harus melihat ramah lingkungan seperti itu ya. Nah, maka dari situ poin penting ketika kita akan memproduksi suatu barang yang akan dijual ke pasar, poin-poinnya selain dari inovasi kreativitas juga uniknya ya, diantaranya itu adalah kita menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Dan hemat saya ketika teman-teman di sini ketika ada program IPAS-EPAS ya, memproduksi semacam kreativitasnya itu mencetak teko printing, kemudian motif-motifnya misalnya menarik ya, karena ini ramah lingkungan langsung dari alam gitu ya. Nah ini tentu menjadi sesuatu hal yang perlu kita kembangkan. Nah hanya saja mungkin perlu ada sisi misalkan dalam konteks kita ini kan program SMKPK 10 Garut. Nah kalau bisa sih brand sekolahnya juga ditonjolkan gitu, agar bahwa produk ini betul-betul tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Iwan, bahwa produk dari lulusan SMKPK itu atau dalam konteks ini SMK itu dia juga bukan hanya menyumbang angka pengangguran ya, tetapi juga dia bisa menjadi entrepreneur, membuat kreativitas seperti ini. Itu sebetulnya titik poinnya itu. Kemudian saya minta mungkin coba sampai sejauh ini apa sih yang dibutuhkan oleh sekolah, yang dijanjikan oleh sekolah ketika teman-teman sudah memproduksi ini? Sebenarnya kalau sekolah tidak menjanjikan apa-apa. Jadi ini dari kami saja alhamdulillah ada proyek SMKPK. Jadi kami dijembatani oleh sekolah
karena ide-idenya sebenarnya sudah ada dari lama, cuman belum bisa teraplikasikan karena mungkin terkendala dari dukungan, dari lingkungan sejawat dan juga partner. Nah, alhamdulillah ada program SMKPK dan saya dipartnerkan dengan Bu Rini, dibimbing oleh Bapak semua, jadinya ya terwujud. Bu Rena, keuntungan teman-teman ketika ada hadir orang-orang yang super spesial ini, ya gimana sih rasanya? Sangat senang sekali Bapak. Awalnya kita bingung oleh SMKPK ini, kita dikasih capaian pembelajarannya ini harus dibawa kemana nih materi mengenai yang pertama aja capaian pembelajaran tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Apa yang harus kita buat tentang makhluk hidup dan lingkungannya? Akhirnya setelah beberapa kali bertemu dengan bapak-bapak hebat ini, kita ada pencerahan. Oh, kayaknya dibikin makhluk hidupnya tumbuhan, lingkungannya yang ramah lingkungan, mungkin bisa dijadikan eco printing ini. Ini adalah bagian daripada proyek pelajar Pancasila ini, kan? Iya. Ya, dari mata pelajaran IPAS ya. Pak Iwan, ada hal yang sampaikan Pak Iwan? Ya, apa yang disampaikan tadi teman-teman? Ya, terima kasih ya para guru-guru yang tetap semangat ya dengan hadirnya program SMKPK ini, menjadikan semua motivasi yang tumbuh begitu ya, untuk menunjukkan bahwa ya selain murid, guru-gurunya pun juga memiliki inisiatif, karena dengan SMKPK ini menjadi jalan untuk lebih menunjukkan kreativitas dan inovasi. Terlebih lagi bahwa semangat dari tadi proyek pembelajaran Pancasila itu ya sekarang ini diarahkan selain pembentukan karakter juga bagaimana kemampuan menghasilkan suatu produk-produk yang bermanfaat gitu ya. Tentu dengan pertimbangan tadi ada ramah lingkungan, efisiensi, kemudian ya mempertimbangkan hal yang kira-kira lebih produktif lah ke depan seperti itu. Jadi terima kasih, ini gagasan kita bersama ya. Terutama ibu-ibu sebenarnya, ibu guru, bapak guru, kemudian ya dukungan sekolah ya. Saya dengan Pak Julian ini hanya memberikan semacam pandangan, mungkin saran atau trigger saja gitu ya, seperti itu. Yang memang secara totalitas saya kira dalam menghasilkan program ini ya tentu ya sekolah dan juga ibu guru semua nilai yang bisa seperti ini gitu ya. Terima kasih. Pak, ada yang disampaikan nggak Pak? Setelah produk ini jadi nih, ya. Tugas perguruan tinggi nih. Betul. Kita punya produk nih. Jadi kan tugas atau peran dari adanya program SMKPK itu adalah salah satu di antaranya itu bagaimana sekolah itu memiliki daya keunggulan yang kemudian keunggulan ini bisa ditransferkan ke sekolah-sekolah yang lain. Makanya kan di Garut dari sekian banyak sekolah SMK, salah satu di antaranya kan SMK 10 yang terpilih menjadi istilah itu leading, ya leading ini kan sangat luar biasa. Dan ternyata tantangan yang diberikan oleh Dirjen Vokasi Pusat kepada SMK 10 Garut itu bukan main-main dijawab dengan adanya produk ini gitu. Nah hanya saja mungkin bagaimana sebetulnya kan tidak cukup mencukupkan bahwa dengan produk ini saja ya. Tentu kita perlu adanya peningkatan kualitas atau misalkan dalam aspek yang lain produk-produk yang bisa lebih diunggulkan, bisa dalam konteks tadi berbasis ramah lingkungan, kemudian eco local wisdom ya. Ini tentu yang kita harapkan karena adanya program SMKPK itu selain tadi adanya pemberdayaan siswa, guru, juga link and match dengan dunia usaha dan industri. Nah kita harapkan sebetulnya program-program seperti ini ya, kreativitas ini juga semakin ditingkatkan karena sekali lagi ini adalah salah satu tantangan dari SMKPK. Seperti itu Pak. Alhamdulillah teman-teman, kehadiran dari perguruan tinggi ini benar ya Pak Nadiem dengan Mas Menteri ya. Mas Menteri menyampaikan merdeka mengajar, luar biasa sekali kehadirannya. Mereka ini sebagai kakak-kakak dari SMK Negeri 10 Garut. Nah, perguruan tinggi itu adalah kakak-kakaknya yang akan membimbing kita semuanya. Nah, ke depan kita juga ada produk-produk lain yang insya Allah akan justru lebih melibatkan anak-anak Pak. Mudah-mudahan ada budidaya ikan nila, terus ada
pertanian hidroponik, gitu Pak. Ya. Ya, insya Allah mungkin kita lagi berusaha merancang berapa modal dan sebagainya. Percontohan dulu aja. Karena lahan kita 3 hektar. Nah, ya. Ya, itu mungkin teman-teman kita sapa Mas Menteri semuanya atas program ini, boleh Kak? Boleh ya? Oke. Terima kasih Pak Mas Menteri, Merdeka Mengajar SMK 10. Ya. Gitu ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.